Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasina dengan nomor induk mahasiswa 2011-315, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper. Di sini terbagi menjadi 6 yang akan saya jelaskan, tentu pengertian dan tujuan kertas kerja pemeriksaan, current file dan permanent file, kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik, kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan, working balance sheet dan working profit and loss, top schedule dan supporting schedule. Baik, yang pertama tentu apa sih itu kertas kerja pemeriksaan? Kertas kerja pemeriksaan itu adalah semua berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisis yang dibuat oleh auditor, pihak ketiga. Dan tujuan dari pemeriksaan ini tentu untuk mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Kemudian sebagai referensi dalam hal pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. Kemudian sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya, untuk mempersiapkan audit tahun berikutnya, kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan antara untuk mengecek saldo awal, mempelajari oleh audit staff yang baru ditugaskan untuk pemeriksaan klien tersebut, untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu, berguna untuk menyusun audit plan tahun berikutnya. Current file dan permanent file. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan menjadi 3, yaitu current file, permanent file, dan corresponding file. Current file yaitu tentunya berisi tentang yang kertas kerja mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, sedangkan permanen itu adalah untuk beberapa tahun, mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun saja. Kemudian current file berisi tentang korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, faksimil, email, dan lain-lain. Kemudian kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat dan optimal, yang harus dipenuhi tentu harus ada pemeriksaan, harus mempunyai tujuan, harus bisa mencegah penulisan kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugian, membuang waktu, dapat salah menyalin. Kemudian kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Pemeriksaan harus di-index atau cross-index, harus diparagraf oleh orang yang membuat dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab, tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum terjawab. Kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, kesimpulan mengenai kewajaran pekerjaan diperiksa. Hal-hal tambahannya tentu pemeriksaan harus rapi dan bersih. Pemeriksaan harus mudah dibaca atau jelas. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris harus baik. Jangan hanya menfotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dengan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh para seluruh tim prediksi yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Pemilik dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Walaupun sebagai kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai atau pengganti dari catatan akuntan publik akuntansi klien. Bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, sebaiknya hanya bagian yang diperiksa saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. Akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaan dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku minimal 5 tahun. Working balance sheet dan working profit and loss. WBS dan WPL berisi angka-angka per book bersumber dari trial balance client.
Audit adjustment, saldo per audit yang nantinya akan merupakan angka-angka di laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan rugi yang sudah diaudit serta saldo tahun lalu yang bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Setiap angka yang tercantum di WPS dan WPL akan didukung oleh angka-angka dalam top schedule. Untuk itu antara WPS dan WPL dengan top schedule harus dilakukan cross index. Kemudian top schedule dan supporting schedule. Angka-angka dalam top schedule akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule itu sendiri. Untuk itu antara top schedule dan supporting schedule harus bisa dilakukan cross index. Top schedule akan memperlihatkan saldo per book, bersumbernya itu dari trial balance klien. Audit adjustment, saldo per audit, kertas saldo tahun lalu bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Dalam top schedule biasanya dicantumkan kesimpulan atau pos yang bersangkutan. Sifat perkiraan prosedur audit yang dilakukan beserta tim MAR. Audit adjustment yang diusulkan audit dan diterima klien harus tercantum di supporting schedule. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.